Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Duri dari SDN 1 Kebonturi, Kecamatan Arjuwenangun, Kabupaten Cirebon. Di sini saya adalah wali kelas dari kelas 1 sekolah dasar. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kemudian saya juga akan memaparkan terkait rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan mulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027 dengan judul Pembentukan Karakter Siswa Kelas 1 SD melalui pembiasaan kegiatan bercerita atau mendongeng. Selanjutnya, pada bab 1 yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang diselenggarakannya orientasi Diklat P3K tahun 2023. Yang pertama yaitu pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika. Yang kedua, memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan budaya organisasi pemerintah. Yang ketiga, upaya mewujudkan birokrasi, maka diperlukan sosok ASN yang berakhlak serta memiliki kemampuan dan karakter smart ASN. Itu adalah latar belakang terselenggaranya orientasi P3K tahun 2023. Selanjutnya, yaitu pada bab 2 membahas tentang nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama, menciptakan ASN yang menjunjung tinggi nilai dan etika pemerintah. Kemudian, mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, menjalankan fungsinya sebagai ASN yang memiliki kinerja yang baik pada satuan pendidikan. Berikut ini adalah visi misi Kabupaten Cirebon. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman. Selanjutnya, di bab 3 mengenai nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Renstra OPD SDN 1 Kebonturi. Ini adalah tahun 2023, nilai literasinya sebesar 70%, mengalami kenaikan 16,67% dari tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2023 nilai numerasinya sebesar 56,67%, mengalami kenaikan 33,34% dari tahun sebelumnya. Yang terakhir, nilai karakter sebesar 49,34%, mengalami penurunan sebesar 2,62 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu visi misi SDN 1 Kebonturi. Visinya, terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, religius, berbudi pekerti luhur, dan peduli lingkungan. Untuk misinya yang pertama, meningkatkan kemampuan guru, siswa, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya, menghasilkan peserta didik yang berakhlakul karimah, islami, dan mampu menjalankan ibadah dengan kesadaran sendiri. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana guna menunjang tercapainya prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan komite sekolah dan lembaga instansi di luar sekolah dalam mensukseskan program-program sekolah. Kemudian, mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan yang bersih dan sehat menuju konsep sekolah adiwiyata. Selanjutnya, mengoptimalkan pembiasaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di sekitar sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah, lingkungan masyarakat, dan dunia usaha atau industri. Dan yang terakhir,
menumbuhkan jiwa kewirausahaan peserta didik melalui kegiatan warung jujur, koperasi sekolah, dan kantin sekolah. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai rencana aksi perubahan dengan judul Pembentukan Karakter Siswa Kelas 1 SD melalui pembiasaan kegiatan bercerita atau mendongeng. Dari sini latar belakang saya mengangkat judul tersebut adalah terkait tentang pembentukan karakter, di mana dalam kehidupan sehari-hari karakter seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk hidup bersosial. Jika saya menilik keadaan karakter di sekolah saya, memang cukup baik, namun tetap membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan-arahan, serta membutuhkan pembiasaan-pembiasaan sehingga karakter dapat terbentuk lebih baik lagi. Selain itu, jika melihat dari tadi sebelumnya di beberapa slide sebelumnya saya menjelaskan terkait rapor pendidikan pada SDN 1 Kebonturi, rapor pendidikan terkait karakter mengalami penurunan. Artinya, saya ingin berupaya agar SDN 1 Kebonturi memiliki karakter yang baik dan mengalami peningkatan pada bagian nilai karakter. Nah, yang akan saya lakukan yaitu dengan cara melakukan kegiatan bercerita atau mendongeng. Mengapa harus dengan kegiatan bercerita atau mendongeng? Karena beberapa ahli menyatakan bahwa kegiatan bercerita memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap pembentukan karakter itu sendiri. Seperti pendapat dari Musfiroh pada tahun 2005 yang tertuang dalam buku yang berjudul Bercerita Anak untuk Usia Dini. Beliau menyatakan bahwa bercerita dapat membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Kemudian yang kedua yaitu menurut Fauziddin pada tahun 2014 dalam buku Pembelajaran PAUD, beliau menyatakan bahwa dalam bercerita dapat mengubah sikap anak untuk memahami diri sendiri dan lingkungan dan membentuk akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Sunarti pada tahun 2005 yang tertuang dalam buku Menggali Kekuatan Cerita, beliau menyatakan bahwa bercerita dapat menanamkan tokoh dalam benak sang tokoh yang identik atau secara kuat mempresentasikan karakter tertentu. Tokoh tersembunyi tersebut diharapkan dapat memberikan kekuatan arahan dan panduan untuk pembentukan karakter anak. Jadi, jika disimpulkan dari ketiga pendapat di atas bahwa karakter dapat dibentuk melalui pembiasaan kegiatan bercerita, karena ketika anak mendengarkan cerita tanpa sadar tokoh yang berperan atau alur ceritanya akan masuk ke dalam pikiran anak. Setelah menjadi pikiran anak tersebut akan melakukan apa yang ada dalam cerita tersebut. Tentunya hal-hal yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Nah, maka dari itu perlu untuk menyaring atau perlu untuk mencari cerita-cerita yang memang memiliki pesan yang positif. Gitu, cerita-cerita yang memiliki pesan yang positif sehingga ketika cerita selesai telah disampaikan, anak-anak dapat mengambil hikmah atau pesan dari cerita tersebut dan harapannya anak-anak dapat menerapkan karakter-karakter baik yang ada pada cerita tersebut. Selanjutnya yaitu matriks. Ini adalah gambaran pelaksanaan rencana
aksi perubahan. Yang pertama yaitu saya akan menyusun capaian karakter, karena kalau kita lihat karakter itu banyak. Misalkan karakter terkait gotong royong, kemudian karakter tentang kemandirian, tentang rela berbagi, dan lain sebagainya. Jadi pada tahap awal saya akan menyusun capaian karakter yang harus dicapai oleh siswa. Setelah capaian karakter itu disusun, kemudian di kegiatan selanjutnya itu saya akan mengumpulkan beberapa referensi cerita yang berhubungan dengan karakter yang akan dicapai. Misalkan, capaian karakter yang saya tuju adalah tentang siswa dapat berbagi kepada sesama. Berarti nanti pada saat pengumpulan cerita, saya pun harus mencari cerita dengan pesan yang disampaikan. Berarti tentang anak dapat berbagi kepada sesama, gitu. Jadi tujuannya untuk membentuk karakter siswa. Kemudian yang ketiga, mulai dari yang ketiga sampai terakhir, ini merupakan variasi metode ketika saya menyampaikan sebuah cerita. Pada tahap awal saya akan menggunakan metode read aloud atau membaca nyaring. Jadi nanti saya akan membacakan cerita dari sebuah buku, dan biasanya buku yang dibawa adalah buku yang berukuran besar, big books. Kenapa harus bukunya besar? Karena agar anak-anak dapat memvisualkan apa yang diceritakan melalui buku yang saya bawa atau buku yang saya bacakan. Nah, read aloud ini nanti akan saya sampaikan juga di akhir video melalui video simulasi. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu saya akan menggunakan alat peraga. Alat peraga yang digunakan yaitu ada boneka jari atau boneka tangan. Selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskan terkait bercerita melalui bermain peran. Jadi nanti ketika anak-anak sudah terbiasa mendengarkan cerita, saya juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil perannya. Sebelumnya nanti akan dijelaskan ceritanya seperti apa, kemudian nanti saya akan bagikan perannya untuk setiap anak secara bergiliran. Metode yang keempat yaitu bercerita dengan cara menonton video. Kalau dari metode sebelumnya saya yang beri cerita kepada siswa secara langsung, pada metode yang terakhir ini saya menggunakan video yang saya download, kemudian saya tampilkan kepada anak-anak. Tentunya video-video ini adalah berisi cerita-cerita yang memang memiliki tujuan yang sama, artinya sesuai dengan capaian karakter yang saya susun tadi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan hasil. Harapannya pada evaluasi dan hasil ini saya dapat melihat perubahan karakter siswa, karena memang karakter ini tidak bisa dilihat secara instan. Maka dari itu proses pembiasaannya pun tidak bisa secara singkat. Makanya mudah-mudahan saya bisa menerapkan ini secara berkelanjutan, konsisten. Setiap hari saya bercerita kepada anak-anak dengan waktu yang cukup singkat, sebenarnya sekitar 10-15 menit sudah cukup. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kegiatan bercerita perlu dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya 1 kali atau 2 kali, sehingga siswa dapat memiliki karakter yang baik. Selanjutnya yaitu bab penutup, bab 5. Kesimpulannya, yang pertama dapat disimpulkan bahwa laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon mencakup aplikasi nilai-nilai dasar profesi yang harus diimplementasikan dalam melakukan aktualisasi di unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara. Kemudian sarannya, bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.
Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan video simulasi saya. Memang ada beberapa metode yang tadi saya sampaikan, namun saya akan menyampaikan salah satunya saja, yaitu video simulasi. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk banyak. Sudah sarapan semua? Konsentrasi. Seperti biasa, sebelum belajar, Ibu mau membawakan sebuah cerita. Ada yang bisa baca? Ceritanya apa? Didan mau berbagi. Karya siapa kita lihat? Karya Ibu Weni Rahayu. Karya siapa? Ibu Weni. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Sudah. Cerita mau dimulai. Bersiaplah, senyum yang manis, duduknya yang rapi. Cerita mau dimulai. Bersiaplah, senyum yang manis, duduknya yang rapi. Kita buka bukunya. Didan mau berbagi. Lihat. Halo teman-teman, kenalkan, namaku Didan. Aku suka berbagi. Ayo ikuti ceritaku. Siap ikuti ceritanya? Yoga bermain ke rumah Didan. Yoga membawa kue donat. Kue itu untuk Didan. Didan senang sekali. Siapa yang mau kue donat? Nanti ya kita ke Yoga ya. Oke. Didan mengajak Yoga bertemu ayah. Ayah Didan membuat yoyo. Yoyo itu pesanan Didan. Yoyo tahu mainan yang gini-gini? Tahu. Siapa yang bisa main yoyo? Bisa? Serius bisa semua? Iya. Lanjut lagi. Ayah Didan membuat Ayah Didan penjual mainan. Lihat mainan yang dijual Ayah Didan. Bentuknya bermacam-macam. Ada bentuk segi. Ada bentuk menara segi 5. Ada segi 4. Ada bentuk kotak. Ada bentuk apa nih? Bintang atau layang-layang. Ada bentuk setengah lingkaran. Bentuknya banyak. Ayah Didan memberi yoyo kepada Yoga. Yoga senang sekali. Namun Didan terlihat tidak senang. Sebenarnya yoyo itu pesanan Didan, malah dikasih ke Yoga. Jadi Didan sedih dan menangis. Ayah membujuk Didan. Ayah akan membuatkan yoyo baru. Didan pun mau mengerti. Tadi Didannya sedih karena yoyonya diberikan kepada Yoga. Keesokan harinya, Didan berangkat ke sekolah. Didan mengambil yoga. Oh lihat, Didan mengambil yoga. Yoga. Iya Didan. Didan meminta maaf kepada Yoga. Kemarin sikap Didan kurang baik. Yoga memaafkan Didan. Maafkan aku ya Yoga. Iya, kita harus saling bermaafkan. Didan dan Yoga sampai sekolah. Mereka duduk satu bangku.
Didan membuka tasnya. Didan menyadari bahwa krayonnya ketinggalan. Didan sangat panik. Yoga meminjamkan krayon kepada Didan. Didan bisa mengikuti pelajaran mewarnai. Saat istirahat, Yoga bermain ayunan. Tiba-tiba datang Lina dan Tata. Mereka ingin bermain ayunan. Didan tidak mau memberikan ayunannya. Jadi Didannya gak mau kan? Tidak. Akhirnya Didan mau mengalah. Didan dan Yoga bermain yoyo. Tata dan Lina bermain ayunan. Mereka bermain riang gembira. Selesai ceritanya. Jadi tadi siapa yang gak mau berbagi awalnya? Didan. Tadi Didan gak mau berbagi apa? Yoyo